Halo semuanya, apa kabar kalian? Kami doakan semoga kalian baik-baik saja dimanapun berada dan selalu dilancarkan rezekinya. Kali ini, kita kembali akan membahas alur cerita film yang berjudul Fana, dirilis pada tahun 2006. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di scene awal, kita diperlihatkan dengan suasana upacara di pagi hari. Semua orang memberi hormat dengan menghadap ke arah bendera. Tapi tiba-tiba, ada seorang gadis yang baru datang dan langsung memberi hormat. Tapi dia salah arah, yang membuatnya ditertawakan peserta upacara. Lalu, seorang wanita menghampiri gadis itu dan membalikkan badannya untuk menghadap ke arah bendera. Gadis itu bernama Zuni, yang memiliki kekurangan penglihatan atau buta. Dan wanita yang menghampirinya itu adalah ibunya. Setelah itu, Zuni minta izin kepada ibu dan ayahnya untuk pergi ke Delhi karena mereka akan tampil di acara istana presiden dengan teman-temannya. Awalnya, ayah Zuni tidak mengizinkan karena dia khawatir dengan keadaan Zuni yang tidak bisa melihat dan siapa yang akan menjaganya. Lalu si ibu memujuk suaminya untuk mengizinkan Zuni dengan harapan siapa tahu di Delhi nanti dia akan bertemu dengan seorang pria yang mencintainya. Di dalam kereta, ibu dan ayah Zuni mengantar Zuni untuk pergi ke Delhi. Ayah Zuni yang tidak bisa menahan air matanya, dia pergi dari sana karena tidak ingin menangis di depan anaknya. Si ibu berharap anaknya nanti bertemu dengan seorang pria yang benar-benar akan menjaga dan mencintainya. Lalu, si ibu minta teman-teman Zuni untuk menjaga Zuni dengan baik. Singkat cerita, mereka telah tiba di Delhi. Di sana, Helen memberitahu pelayan tempat mereka tinggal kalau mereka di sana hanya 7 hari, 5 hari untuk pertunjukan dan 2 hari untuk berlibur. Setelah itu, Helen mencari pemandu wisata yang akan membawa mereka. Tapi di sana dia bertemu dengan seorang pria bernama Balwan, lalu menanyakan di mana pemandu wisata itu. Tiba-tiba terdengar ada suara pria dari atas bis yang sedang berpuisi. Dia adalah Rehan yang bekerja sebagai pemandu wisata. Rehan terpesona melihat kecantikan Zuni, lalu mengulur tangannya dengan harapan Zuni akan menyambut tangannya. Tapi Rehan baru mengetahui kalau Zuni gadis yang buta. Tidak lama kemudian teman Zuni datang lalu mereka pergi. Selama dalam perjalanan, Rehan terus memuji kecantikan Zuni. Rehan yang melihat Zuni yang sedang merajut, lalu dia mengatakan, "Seandainya aku segulung wol yang terbalut melingkari di jemarinya, semoga dia membuatku jadi sweater dan memakainya bahkan di musim panas." Semua orang menyukai puisinya itu, kecuali teman Zuni yang bernama Petty. Petty melarang keras Zuni untuk berteman dengan Rehan, dan sesekali Zuni membalas puisi itu. इंसान की ख्वाहिश की कोई इंतहा नहीं, 2 गज जमीन चाहिए, 2 गज कफन के बाद. Setibanya di tempat wisata, Rehan mulai dengan tugasnya. Dia menceritakan sejarah tempat tersebut. Tidak lama kemudian, ada seseorang yang menelponnya. Lalu dia pergi dari sana. Zuni dan temannya sedang membicarakan Rehan. Di sana, teman Zuni tidak ada yang menyukai Rehan karena bicaranya yang ceplas-ceplos dan selalu menggoda gadis-gadis lain yang ia temui. Petty menyuruh Zuni untuk menjauh dari Rehan, tapi tiba-tiba Rehan muncul dari balik pohon dengan puisinya. चांद सिफारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बता हमको आता नहीं है छुपाना होना है तुझ में फना. Malam harinya, Rehan menemui Zuni untuk mengajaknya besok pergi keliling kota Delhi tanpa harus mengajak teman-temannya. Tapi Zuni menolak karena besok dia akan latihan menari. Sebelum Zuni pergi, Rehan mengatakan kalau dia akan tetap menunggunya setelah latihan menari. Keesokan harinya, saat latihan, Zuni terus memikirkan Rehan. Lalu dia meminjam HP Bobo dan menelpon ibunya, tapi teleponnya tidak diangkat. Kemudian, Zuni minta izin kepada Helen untuk kembali ke penginapan. Di tempat lain, terlihat Rehan yang sedang mengobrol dengan kepala keamanan yang bernama Jolly Good. Tidak lama kemudian Zuni datang, lalu mereka pergi. Tapi tiba-tiba Rehan mendapat telepon dan mengatakan kalau dia tidak bisa bekerja hari ini karena dia sedang cuti.
Mendengar itu, Zuni membatalkan kencan mereka dan mengajak Rehan untuk pergi hari esok. Tapi Rehan mengatakan kalau mereka tidak pergi hari ini, maka besok dia tidak akan kembali. Zuni meyakinkan kalau Rehan pasti akan datang menemuinya besok. Keesokan harinya, Rehan mengajak Zuni pergi ke sebuah bangunan tua. Rehan menceritakan kalau di sana banyak terjadi pertumpahan darah. Mendengar itu, Zuni mengajak Rehan pergi dari sana. Rehan mengira kalau Zuni takut dengan ceritanya tentang banyaknya pertumpahan darah. Tapi Zuni menyangkalnya, bagaimana mungkin dia takut dengan darah sedangkan dia tidak tahu bagaimana warna darah itu. Lalu Rehan mendekati Zuni dan memeluknya dari belakang sambil mengatakan kalau sekarang kamu baru merasakan takut. Di tempat lain, ayah Zuni ingin menyusul anaknya dan membawanya kembali ke rumah mereka. Dia merasa khawatir karena sudah 4 hari Zuni tidak menelpon mereka. Lalu ibunya mengatakan kalau Zuni akan baik-baik saja dan tunggu saja kabar darinya. Malam harinya, Rehan dan Zuni sedang makan, tapi tiba-tiba ada wanita menghampiri mereka. Wanita tersebut mengajak Rehan untuk pergi bersamanya. Lalu Zuni mengatakan kalau Rehan sekarang sedang bersamanya. Rehan mengatakan kalau barang sudah dibeli maka tidak bisa dibeli lagi. Mendengar itu, wanita itu pun pergi. Di kamar, Patty memarahi Zuni karena telah membohonginya. Patty sangat marah karena Zuni masih saja bertemu dengan Rehan. Dia mengatakan kalau Rehan bukan pria yang baik, tapi Zuni merasa nyaman pada saat bersamanya. Singkat cerita, tibalah hari pertunjukan mereka dimulai. Setelah pertunjukan tersebut, Patty yang melihat Zuni ingin pergi menemui Rehan. Akhirnya dia mengalah dan memberi izin kepada Zuni untuk bertemu dengan Rehan. Lalu Rehan mengajak Zuni pergi ke tempat ibadah. Di sana, Rehan meminta Zuni untuk memejamkan matanya. Lalu Rehan membasahi mata Zuni dengan bunga. Dia berharap suatu saat nanti Zuni akan bisa melihat. Mendengar itu, Zuni tersentuh hatinya karena selama ini tidak ada seorang pun yang berdoa seperti itu untuknya dan membuatnya semakin mencintai Rehan. Pada saat menyeberang jalan, tiba-tiba Rehan mendapat telepon, lalu meninggalkan Zuni di pinggir jalan. Zuni terus memanggil Rehan, tapi Rehan tidak mendengarnya. Rehan kaget setelah melihat Zuni yang hampir saja ditabrak mobil. Untung saja Rehan menyelamatkannya. Rehan marah dan meminta Zuni untuk tidak mensia-siakan hidupnya kepada siapapun, apalagi untuknya. Zuni yang tidak bisa lagi menahan perasaannya, lalu dia menyatakan cintanya setelah banyak menghabiskan waktunya bersama Rehan. Tapi Rehan hanya diam saja dan mengajak Zuni pergi dari sana. Lalu tiba-tiba Zuni memeluk Rehan dari belakang sambil mengatakan kalau sekarang kamu merasakan takut. Keesokan harinya, Zuni memberitahu ibunya kalau dia sedang jatuh cinta dengan seorang pria bernama Rehan, tapi dia tidak tahu apa Rehan juga mencintainya atau tidak. Ibunya mengatakan, berikan hidupmu pada seseorang yang memberikan cintanya untukmu, tapi berikan harga dirimu hanya untuk seseorang yang bersedia hancur demi cintamu. Setelah itu, Zuni menemui Rehan di tempat wisata. Di sana, Zuni memberikan sweater kepada Rehan, tapi Rehan menolaknya karena sweater itu tidak pantas untuknya. Berikan sweater itu kepada pria yang kamu cintai. Zuni lalu memegang tangan Rehan sambil mengatakan kalau kamulah orang yang aku cintai selama ini. Lalu Zuni mengajak Rehan untuk menghabiskan waktu bersamanya selama 12 jam. Dan Rehan berjanji akan membuat Zuni bahagia selama 12 jam bersamanya. Keesokan harinya, Zuni membangunkan Rehan untuk mengantarnya ke stasiun kereta, karena hari ini mereka terakhir di sana. Tapi sebelum itu, Zuni meminta Rehan untuk mengantarnya membeli catur pesanan ayahnya. Di stasiun, Zuni mengucapkan terima kasih kepada Rehan karena banyak menghabiskan waktu untuknya. Zuni meraba wajah Rehan sambil mengatakan kalau wajahnya akan selalu dia ingat sampai kapanpun. Zuni menangis karena harus meninggalkan orang yang dicintainya. Dia berharap Rehan menghentikannya, tapi Rehan hanya diam saja sambil melihat kepergian Zuni. Di dalam kereta, Zuni menangis karena harus berpisah dengan Rehan. Patty berusaha menenangkan Zuni, tapi tiba-tiba Rehan juga ada di sana. Zuni sangat senang lalu memeluknya.
Lalu Rehan meminta Betty untuk menghentikan keretanya karena dia akan membawa Zuni untuk tinggal bersamanya. Setelah itu, Zuni memberitahu ibunya kalau Rehan juga mencintainya. Tentu saja mendengar itu, ibu dan ayah Zuni sangat senang dan mereka akan ke Delhi untuk menikahkan mereka. Kemudian scene berpindah. Rehan mengantar Zuni untuk mengecek kondisi matanya. Di sana dokter mengatakan kalau Zuni ada harapan untuk bisa sembuh dengan cara operasi. Tentu saja mendengar itu, Rehan dan Zuni sangat senang, terutama Zuni yang ingin sekali melihat wajah Rehan. Sebelum operasi, Rehan berulang kali memeluk Zuni. Lalu Zuni meminta Rehan untuk menjemput ayah dan ibunya di stasiun. Tidak lama kemudian, suster datang yang akan membawa Zuni ke ruang operasi. Tapi sebelum pergi, Rehan memberikan kalungnya kepada Zuni. Singkat cerita, beberapa hari telah berlalu. Di kantor tempat Rehan bekerja, telah terjadi ledakan bom yang dilakukan oleh teroris yang mengakibatkan banyak nyawa yang melayang. Sedangkan di rumah sakit, Zuni yang baru selesai dengan operasinya, akhirnya dia bisa melihat di sana sudah ada ayah dan ibunya. Zuni melihat Rehan tidak ada di sana. Lalu dia bertanya kepada ayah dan ibunya, tapi mereka hanya diam saja. Lalu polisi membawa Zuni ke ruang mayat untuk memastikan kalau mayat yang mereka temukan itu benar-benar Rehan apa bukan, karena wajahnya tidak bisa dikenal lagi. Lalu Zuni memegang barang-barang milik Rehan untuk memastikannya, dan ternyata barang-barang tersebut memang milik Rehan. Tentu saja mengetahui hal itu, Zuni sedih dan juga menangis. Di kantor anti-teroris, Tiagi menjelaskan kepada rawat, ledakan yang terjadi merupakan perbuatan seseorang dari anggota IKF yang setara dengan badan intelijen terbaik dunia yang telah mengubah wajah terorisme di India dan Pakistan. Di sisi lain, ada seorang pria yang sedang berjalan sambil membawa tas, dan ternyata dia adalah Rehan yang merupakan dalang di balik pengeboman itu. Selama ini, Rehan berpura-pura menjadi pemandu wisata karena dia ingin mengetahui posisi yang harus diledakkan. Dan dia juga yang telah membunuh Jolly Good. Setelah itu, Rehan menelpon kakeknya yang merupakan pimpinan teroris. Rehan memberitahukan kalau rencana tidak berjalan sesuai harapan, tapi dia akan memperbaikinya. Kemudian Rehan melihat foto Zuni. Dia memang benar-benar mencintai Zuni, tapi dia tidak bisa meninggalkan misinya. Rehan minta maaf karena harus meninggalkannya. Kemudian dia merobek foto Zuni lalu membuangnya. Singkat cerita, 7 tahun telah berlalu. Di kantor anti-teroris, Tiagi dan anggotanya melakukan rapat dengan menteri. Di sana Tiagi menjelaskan kalau teroris kembali akan melakukan pengeboman di berbagai negara. Lalu rawat mengatakan kalau bom itu tidak bisa diledakkan karena semua pemicunya ada di pangkalan militer. Pemicu tersebut semuanya ada 6 dan dijaga dengan ketat. Lalu Pak Menteri meminta agar semua pemicu bom dibawa ke Delhi dalam waktu 12 jam. Di tempat lain, Rehan menyamar menjadi anggota militer yang bernama Kapten Ranjit. Atasannya memberitahukan kalau sebentar lagi mereka akan mengantar pemicu itu ke Delhi. Sedangkan Kapten Ranjit yang asli sedang disandra oleh kakek Rehan, lalu membunuhnya. Di dalam helikopter, Rehan memberi minum kepada anggotanya, tapi tiba-tiba anggotanya semuanya tewas karena dalam minuman tersebut sudah dicampuri dengan racun. Setelah itu, Rehan meledakkan helikopter tersebut dan menyelamatkan dirinya. Kemudian, Rehan menelpon kakeknya. Dia memberitahukan kalau pemicu bom itu ada padanya dan mereka akan bertemu 3 jam lagi di Sikara. Sementara itu, di kantor anti-teroris, Tiagi meminta untuk mematikan semua saluran komunikasi. Anggota militer terus mengejar Rehan, hingga akhirnya membuat Rehan terkena tusukan di perutnya dan juga tembakan di tangannya. Kakek Rehan mendapat kabar kalau Rehan sudah tewas, tapi dia tidak percaya. Dia sangat yakin kalau Rehan masih hidup dan akan memberikan pemicu bom itu kepadanya. Di tengah badai salju, Rehan dengan sekuat tenaga mencari bantuan. Di sana dia melihat ada sebuah rumah lalu mendekati rumah itu, dan ternyata yang membukakan pintunya adalah Zuni. Rehan sangat kaget setelah Zuni memanggil nama Rehan, tapi ternyata itu adalah nama anaknya.
Lalu Rehan pingsan setelah melihat anak mereka. Setelah itu, ayah Zuni mengobati luka Rehan. Lalu Zuni mencoba menelpon pihak rumah sakit, tapi tidak bisa tersambung karena tidak ada jaringan. Keesokan harinya, Rehan yang baru sadar, dia dihampiri Rehan kecil. Dia mengatakan kalau ayahnya sudah meninggal. Tidak lama kemudian, Zuni dan ayahnya baru kembali dari suatu tempat. Ayah Zuni menawarkan makan kepada Rehan, tapi Rehan hanya diam saja. Rehan terus melihat Zuni yang sedang membersihkan rambutnya dari salju. Pada saat makan, Zuni menanyakan siapa nama Rehan, tapi ayahnya tiba-tiba mengatakan kalau namanya Kapten Ranjit. Dia melihat nama itu di seragamnya. Setelah itu, Ranjit mengucapkan terima kasih kepada ayah Zuni. Di sana ayah Zuni bercerita kalau mereka hanya tinggal bertiga di rumah itu. Istrinya sudah meninggal, sedangkan suami Zuni meninggal akibat ledakan bom beberapa tahun yang lalu. Suatu hari, Ranjit mencoba untuk pergi dari sana, tapi badai salju masih belum berhenti, dan Ranjit mengurungkan niatnya untuk pergi hari itu. Di sana, Ranjit melihat Zuni yang sedang bermain dengan Rehan. Lalu Rehan menghampiri Ranjit dan bertanya apakah Ranjit tahu dengan lagu kebangsaan mereka. Tapi Ranjit mengatakan kalau dia tidak tahu. Rehan terus mengusik Ranjit hingga akhirnya membuatnya marah. Malam harinya, Ranjit melihat Zuni yang sedang membuat sesuatu. Di sana dia melihat sweater yang diberikan Zuni kepadanya dulu. Ranjit sangat kaget, ternyata Zuni masih menyimpannya. Lalu Ranjit mencoba mengetikkan perban di tangannya, tapi tiba-tiba Zuni membantunya. Di sana Zuni sedikit merasakan kalau Ranjit tidak asing baginya. Dia merasa kalau mereka pernah bertemu sebelumnya. Setelah itu, Ranjit mengucapkan terima kasih kepada Zuni karena telah membantunya. Tapi Zuni hanya diam saja karena dia masih marah kepada Ranjit. Keesokan harinya, Ranjit membantu Zuni menutupi lubang yang ada di gudang. Di sana Ranjit minta maaf atas kejadian kemarin karena dia tidak terbiasa dengan anak-anak. Lalu Zuni memaafkannya dan sekarang mereka kembali akrab. Lalu Ranjit membantu Zuni yang sedang kewalahan memandikan Rehan. Awalnya Zuni menolak, tapi Ranjit mengatakan tidak semua pekerjaan bisa dilakukan sendiri. Suatu malam, Ranjit dan Zuni bernyanyi sambil menari. Di sana Zuni merasakan kalau Ranjit tidak asing baginya. Dia sangat yakin kalau mereka pernah bertemu sebelumnya. Lalu Ranjit memeluk Zuni dari belakang sambil mengatakan kalau sekarang kamu merasakan takut. Mendengar itu, Zuni sangat kaget dan tidak percaya bagaimana mungkin Ranjit tahu semua hal itu. Dan akhirnya Ranjit mengakui kalau dirinya adalah Rehan. Mendengar itu tentu saja membuat Zuni kaget. Awalnya Zuni tidak percaya kalau Ranjit benar-benar Rehan. Lalu Rehan menyuruh Zuni untuk meraba wajahnya. Dan tentu saja membuat Zuni teringat waktu dia meraba wajah Rehan dulu di stasiun. Lalu Rehan minta maaf karena selama ini meninggalkannya. Ternyata ayah Zuni juga mengetahui pengakuan itu. Lalu Rehan bercerita. Pada saat dia jatuh cinta kepada Zuni, secara bersamaan dia juga sudah melakukan misi yang tidak bisa ia tinggalkan. Rehan sangat menyesal karena telah meninggalkan Zuni selama ini. Dia berjanji setelah misinya selesai dia akan kembali, lalu menikahi Zuni dan merawat anak mereka. Lalu ayah Zuni bertanya tentang misinya itu, tapi Rehan tidak mau memberitahunya. Ayah Zuni memberi keputusan itu semuanya kepada Zuni. Apa dia akan menerima Rehan kembali atau membiarkannya tetap pergi dengan misinya. Zuni sangat kecewa dengan Rehan karena selama 7 tahun dia merasa bersalah dan mengutuk dirinya sendiri atas kematiannya. Selama 7 tahun, Zuni berusaha mencari identitas Rehan dan mencari tahu bagaimana wajahnya karena dia tidak ingin membuat anaknya sedih jika anaknya nanti tidak bisa melihat wajah ayahnya. Lalu Zuni minta satu alasan kenapa dia harus menerima Rehan kembali. Tapi Rehan menjawab kalau dia tidak punya satu alasan untuk dikatakan. Zuni yang merasa kesal, dia lalu membakar foto itu dan pergi. Keesokan harinya, Rehan yang merasa Zuni tidak bisa memaafkannya, lalu dia pergi dari sana. Tapi Rehan kecil tiba-tiba memanggilnya dan bertanya kenapa harus pergi. Rehan kecil meminta Rehan untuk tetap tinggal bersama mereka dan dia berjanji akan menjadi anak yang baik dan tidak akan menyusahkannya lagi. Rehan mencoba memberi pengertian kepada anaknya. Setelah itu dia pergi. Pada saat makan, Zuni menyuruh Rehan untuk memanggil ayahnya, tapi Rehan mengatakan kalau ayahnya sudah pergi. Mendengar itu, Zuni langsung menyusul Rehan lalu menamparnya.
Zuni meminta Rehan untuk tetap tinggal bersama mereka dan jangan pernah meninggalkan mereka lagi. Dan hingga akhirnya mereka pun menikah. Suatu hari, ayah Zuni yang sedang menonton, tiba-tiba dia melihat ada berita yang mengabarkan kalau militer India sedang mencari teroris yang sudah hilang beberapa hari terakhir. Teroris tersebut sedang mengalami luka parah dan memakai seragam militer. Dia juga membawa pemicu bom. Bagi masyarakat yang melihat teroris tersebut, segera menghubungi militer terdekat. Mendengar itu, Rehan sangat cemas, tapi kecemasannya teralihkan karena mereka kedatangan tamu seorang kolonel yang merupakan paman Zuni. Kolonel tersebut datang ke sana hanya untuk minum-minum karena minuman di rumahnya sudah habis. Di sana, kolonel memberitahu Rehan kalau dia memiliki stasiun radio, siapa tahu Rehan membutuhkannya. Keesokan harinya, Rehan dan ayah Zuni berencana akan pergi ke rumah kolonel. Ayah Zuni yang mencari Rehan di kamarnya, tanpa sengaja dia melihat ada pemicu bom di dalam saku seragam Rehan. Dia teringat dengan berita di TV yang mengabarkan kalau orang itu adalah teroris. Ayah Zuni yang sudah tahu kalau Rehan seorang teroris, dia langsung mengajak Rehan pergi ke rumah kolonel. Setibanya di sana, tiba-tiba ayah Zuni menodongkan pistol kepada Rehan karena dia sudah tahu kalau Rehan merupakan buronan yang dianggap teroris. Ayah Zuni mengatakan kalau pemicu bom sudah ada di tangannya. Lalu Rehan berusaha merebut pemicu bom itu, tapi suatu insiden terjadi. Ayah Zuni terpeleset dan jatuh ke jurang yang membuatnya meninggal. Setelah itu, Rehan menelpon kakeknya kalau dia baik-baik saja dan pemicu bom itu masih bersamanya. Lalu Rehan memberitahu lokasinya dan menyuruh kakeknya untuk datang ke sana mengambil pemicu bom itu. Di tempat lain, Tiagi dan anggotanya mendengar percakapan mereka. Tiagi mengatakan kalau orang itu yang mereka cari selama ini. Ternyata, diam-diam kolonel juga mendengar percakapan mereka. Di tempat lain, Zuni dan anaknya sedang mengambil air di sungai. Tapi tiba-tiba, Zuni melihat ada mayat ayahnya yang hanyut di dalam sungai. Zuni menangis seakan-akan tidak percaya apa yang dilihatnya. Malam harinya, pada saat Rehan baru pulang, Zuni ingin memberitahu tentang ayahnya. Tapi Rehan berbohong lalu dia mengatakan kalau ayah Zuni sedang minum-minum di rumah kolonel dan dia akan menginap malam ini di sana. Zuni curiga dengan sikap Rehan, tapi tiba-tiba dia mendengar ada berita yang mengabarkan ada teroris yang sudah hilang selama 8 hari dan teroris tersebut membawa alat pemicu bom. Zuni yang curiga, dia lalu mencari pemicu bom itu pada saat Rehan sedang mandi. Ternyata benar, pemicu bom itu mirip dengan yang ada di berita. Zuni semakin yakin kalau Rehan merupakan buronan yang selama ini dicari. Lalu Zuni membawa Rehan kecil pergi dari sana menuju rumah kolonel. Rehan yang mengetahui Zuni pergi, dia langsung mengejar Rehan dengan berlari. Setelah tiba di sana, Zuni dibuat kaget. Ternyata kolonel sudah tewas. Lalu Zuni mencoba menghubungi pihak militer. Zuni mengatakan kalau dia sudah menemukan teroris itu dan pemicu bom tersebut juga ada padanya. Tiagi mencoba menenangkan Zuni untuk bisa bertahan sampai mereka tiba besok pagi. Keesokan harinya, Rehan yang baru tiba, dia meminta Zuni untuk memberikan pemicu bom itu kepadanya karena dia akan mengakhiri semuanya. Setelah itu dia akan kembali kepada Zuni dan juga anak mereka. Tidak lama kemudian helikopter kakek Rehan datang. Lalu Rehan menghampirinya, tapi tiba-tiba Zuni memberi tembakan peringatan. Dia menyuruh Rehan untuk berhenti, tapi Rehan tidak peduli. Hingga akhirnya Zuni menembakkan kakinya. Rehan sangat marah, lalu menodongkan pistol kepada Zuni. Tapi Rehan teringat masa-masa dia bersama Zuni dulu, betapa dia mencintainya. Dengan kaki pincang, Rehan kembali berjalan menuju kakeknya. Tapi kali ini Zuni menembak Rehan tepat di dadanya, yang membuatnya terjatuh. Di sisi lain, kakek Rehan yang ingin menembak Zuni, tiba-tiba Tiagi dan anggotanya datang, lalu menembak kakek Rehan dan juga menjatuhkan helikopter mereka. Zuni berlari lalu memeluk Rehan. Di sana Rehan minta maaf apa yang telah ia lakukan selama ini dan mengatakan kalau dia sangat mencintai Zuni. Lalu Rehan meninggal. Di akhir film, Zuni dan anaknya mendatangi makam Rehan dan juga ayahnya, dan film pun berakhir.